Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Oktavia Dewi Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis sastra bandingan pada dongeng Nusantara. Sebelumnya, apa sih sastra bandingan itu? Pada dasarnya, sastra bandingan merupakan suatu studi untuk membandingkan dua atau lebih sebuah karya sastra. Menurut Sapardi Djoko Damono, tahun 2005 halaman 1, sastra bandingan adalah pendekatan dalam ilmu sastra yang tidak dapat menghasilkan teori sendiri. Boleh dikatakan, teori apapun bisa dimanfaatkan dalam penelitian sastra bandingan, sesuai dengan objek dan tujuan penelitiannya. Lalu, apa itu dongeng? Menurut Zaidan dan kawan-kawan tahun 2007 halaman 60, dongeng adalah cerita rekaan yang di dalamnya fantasi, berperan dengan leluasa dan tidak terikat pada latar belakang sejarah dan warna lokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan dongeng Nusantara yang berjudul Dongeng Jakatarub dan Tujuh Bidadari dengan Dongeng Awang Sukma dan Telaga Bidadari. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita simak penjelasan berikut. Dongeng Jakatarub dan Tujuh Bidadari menceritakan tentang sosok Jakatarub yang pandai berburu dan hidup seorang diri setelah ayah dan ibunya meninggal. Lalu, Jakatarub mencuri sebuah pakaian salah satu bidadari yang sedang mandi di danau, bernama Nawang Wulan. Kemudian mereka berdua menikah dan memiliki seorang anak bernama Nawangsi. Hingga akhirnya, suatu saat pakaian yang dicuri oleh Jakatarub ditemukan oleh Nawang Wulan di sebuah lumbung padi. Sehingga Nawang Wulan marah lalu memutuskan kembali ke Kayangan meninggalkan suami dan anaknya. Selanjutnya, sinopsis dongeng Awang Sukma dan Telaga Bidadari menceritakan tentang seorang anak muda yang rupawan bernama Awang Sukma. Ia hidup seorang diri, gemar bermain seruling, serta berburu burung. Kemudian, suatu saat ia melihat 7 bidadari di sebuah telaga dan mengambil salah satu pakaian dari ketujuh bidadari tersebut yang bernama Putri Bungsu. Kemudian mereka menikah dan memiliki seorang anak bernama Kumalasari. Namun, hingga akhirnya Putri Bungsu mendapati pakaiannya di sebuah bumbung yang telah dicuri oleh suaminya selama ini. Sehingga Putri Bungsu merasa marah, kesal, tertipu, dan sedih, lalu meninggalkan suami dan anaknya. Selanjutnya, perbandingan tema. Tema pada kedua dongeng tersebut memiliki persamaan, yaitu tentang seorang bidadari yang kehilangan pakaian dan selendangnya. Selanjutnya, alur pada kedua dongeng tersebut memiliki persamaan, yaitu menggunakan alur maju, yang menceritakan suatu peristiwa dari tahap awal hingga tahap akhir. Selanjutnya, latar tempat. Latar tempat pada kedua dongeng tersebut memiliki perbedaan. Pada dongeng Jakatarub dan Tujuh Bidadari, latar tempat yang digunakan yaitu di sebuah desa, di ambengan, di tengah hutan, di ruang tengah, di danau Toyawening, di pintu dapur rumah, di halaman belakang rumah, dan di halaman rumah. Sedangkan latar tempat pada dongeng Awang Sukma dan Telaga Bidadari yaitu di dekat telaga dan di telaga. Selanjutnya, latar waktu. Latar waktu pada kedua dongeng memiliki perbedaan dan sedikit persamaan. Pada dongeng Jakatarub dan Tujuh Bidadari, latar waktu yang digunakan yaitu pada malam hari, siang hari, pagi hari, dan sore hari. Sedangkan pada dongeng Awang Sukma dan Telaga Bidadari, latar waktu yang digunakan yaitu hanya pada sore hari saja. Sehingga persamaan yang terdapat pada latar waktu yaitu sore hari. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Pada dongeng Jakatarub dan Tujuh Bidadari, terdapat tokoh Jakatarub. Ia egois dan licik karena mementingkan dirinya sendiri dengan mencuri dan menyembunyikan pakaian dan selendang salah satu bidadari. Kemudian, ia juga ingkar janji kepada Nawang Wulan karena ia telah membuka tutup kukus nasi sehingga Nawang Wulan kehilangan kesaktiannya. Selanjutnya ada tokoh Nawang Wulan, menepati janji, penyayang, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada Mbok Milah, ia adalah ibu Jakatarub yang sangat perhatian kepada Jakatarub. Kemudian ada Pak Ranu, ia adalah seorang pemilik sawah yang berniat untuk menjodohkan anaknya dengan Jakatarub. Selanjutnya, tokoh penokohan pada dongeng Awang Sukma dan Telaga Bidadari. Terdapat tokoh Awang Sukma. Ia memiliki wajah yang tampan,
tetapi egois dan licik karena Awang Sukma telah mencuri pakaian dan selendang putri bungsu yang disembunyikan selama ini. Kemudian ada tokoh putri bungsu, seorang bidadari yang penyayang dan bertanggung jawab. Ia sangat menyayangi suaminya dan bertanggung jawab akan selalu bertemu dengan anaknya meskipun dia kembali ke kayangan. Penokohan yang sedikit berbeda yaitu pada tokoh Jakatarub dalam dongeng Jakatarub dan Tujuh Bidadari yang memiliki sifat tambahan yaitu ingkar janji, dan pada tokoh Nawang Wulan yang memiliki sifat menepati janji. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang pada kedua dongeng ini memiliki persamaan, yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga dengan kata ganti ia, dia, dan nama tokoh. Amanat dari kedua dongeng memiliki persamaan, namun ada sedikit perbedaan atau penambahan. Pada dongeng Jakatarub dan Tujuh Bidadari dengan dongeng Awang Sukma dan Telaga Bidadari, amanatnya yaitu jangan pernah menyembunyikan sesuatu dari orang yang dicintai, karena akan lebih menyakitkan jika kita mengetahui sendiri apa yang kita sembunyikan. Dan jika kita menginginkan sesuatu, lakukanlah dengan cara yang baik, tidak boleh mencuri milik orang lain demi keinginan diri sendiri. Selain itu, kita harus bisa memaafkan kesalahan seseorang, baik kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sedikit perbedaannya atau penambahannya yaitu pada dongeng Jakatarub dan Tujuh Bidadari memiliki amanat yang lain, yaitu apapun amanah yang diberikan oleh seseorang harus diingat dan dijaga dengan baik, karena kepercayaan seseorang akan bertambah jika kita menjaga amanah dengan baik. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini tentang sastra bandingan pada dongeng Nusantara. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.